Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Jika hari ini jiwamu terasa gelisah, hatimu lelah, dan pikiranmu penuh tanya, maka barangkali inilah waktunya kamu berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tetapi untuk mendengar bisikan halus dari dalam dirimu sendiri. Dalam dunia yang terus berlari dan menggoda kita dengan gemerlap semu, mudah sekali melupakan bahwa hidup ini adalah perjalanan kembali ke diri, kembali ke cahaya, kembali ke Tuhan. Dan Iqra adalah panggilan pertama yang mengetuk kesadaran itu. Video ini bukan hanya rangkaian kata, ia adalah undangan sunyi untuk menyelami makna yang lebih dalam dari hidup yang sedang kamu jalani. Jika kamu membuka hatimu, membiarkan jiwamu hening sejenak, maka barangkali ada nur yang akan menyentuhmu malam ini. Duduklah dengan tenang, tarik napas perlahan, dan izinkan setiap kata dalam video ini menjadi cermin yang memantulkan kembali siapa dirimu yang sebenarnya. Bila ada yang menyentuh hatimu di sepanjang perjalanan ini, tuliskanlah di kolom komentar. Sebagai pertanda bahwa kamu hadir, bahwa kamu terhubung, bahwa kamu pun sedang berjalan di jalan yang sama, menuju cahaya. Bab 1, Iqra, bukan sekadar membaca, tapi kesadaran akan keberadaan. Iqra, sebuah kata yang sederhana, hanya 5 huruf dalam bahasa Arab. Tapi getarannya mengguncangkan alam semesta, menembus lapisan ruhani manusia yang paling dalam. Ia bukan sekadar perintah untuk membaca teks, melainkan panggilan suci dari langit kepada hati yang siap untuk terbangun. Saat kata itu diucapkan untuk pertama kalinya di Gua Hira, bumi berhenti sejenak untuk mendengarkannya. Itu bukan hanya suara wahyu, tapi juga gema dari nur yang selama ini tersembunyi dalam dada manusia. Dan bila hari ini kamu mendengar kata itu dengan hati yang bergetar, sadarilah, itu bukan kebetulan. Mungkin cahaya yang sama sedang menyentuh jiwamu. Seringkali kita mengira bahwa membaca berarti mengartikan huruf-huruf, memahami buku, atau menghafal ilmu. Tapi Iqra bukan sekadar itu. Ia adalah ajakan untuk membaca kehidupan, membaca setiap kejadian, setiap pertemuan, setiap rasa, dan setiap hembusan napas. Ketika seseorang kehilangan sesuatu yang ia cintai, ketika ada rasa rindu yang tak terjelaskan, ketika air mata jatuh tanpa alasan, disitulah ayat sedang berbicara. Tapi tak semua orang mampu membacanya. Hanya hati yang tersentuh nur yang mampu memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari kitab agung yang sedang dibacakan padamu. Bayangkan jika seluruh alam ini adalah kitab dan dirimu adalah salah satu ayat di dalamnya. Matahari terbit bukan hanya untuk menyinari bumi, tapi juga untuk menyinari kesadaranmu. Hujan turun bukan hanya untuk menyuburkan tanah, tapi juga untuk menyirami hati yang mulai mengering dari makna. Setiap detik dalam hidupmu bukan sekadar waktu yang berlalu, tapi huruf demi huruf yang sedang ditulis oleh Tuhan dalam kitab perjalananmu. Dan Iqra adalah seruan lembut agar kamu berhenti sejenak, lalu mulai melihat dengan hati yang jernih, dengan jiwa yang penuh tanya. Ketika kamu mengalami luka, itu bukan sekadar penderitaan, itu adalah ayat tentang sabar. Ketika kamu tersesat, itu bukan kegagalan, itu adalah ayat tentang pencarian. Ketika kamu bersujud dalam sunyi, lalu merasa bahwa ada sesuatu yang hangat menyelimuti jiwamu, itulah nur sedang menyentuhmu, dan kamu sedang membaca ayat yang tak bisa ditemukan di dalam buku manapun. Karena Iqra bukan hanya tentang apa yang kamu lihat, tapi tentang bagaimana kamu melihatnya, tentang bagaimana kamu menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap detik kehidupanmu. Dan ketika kamu benar-benar paham akan makna Iqra, kamu tak akan lagi memisahkan hidup dari ibadah, tak akan lagi memisahkan dunia dari akhirat, tak akan lagi memisahkan dirimu dari Tuhan. Karena kamu sadar bahwa seluruh hidupmu adalah wahyu yang sedang dibacakan. Bahwa setiap langkahmu bisa menjadi zikir, setiap napasmu bisa menjadi tasbih, dan setiap luka bisa menjadi cahaya. Dan bila kamu sudah sampai pada pemahaman itu, maka ketahuilah nur itu benar-benar telah menyentuhmu. Bab 2, membaca dengan hati yang bersih. Tak semua cahaya bisa ditangkap oleh mata, dan tak semua ayat bisa dibaca oleh akal. Ada bacaan yang hanya bisa dibaca dengan hati,
Tapi bukan sembarang hati, melainkan hati yang bersih, bening, dan tidak lagi terikat pada ambisi duniawi. Hati yang tidak keruh oleh amarah, tidak tumpul oleh iri, dan tidak beku oleh kebencian. Inilah hati yang bisa membaca isyarat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika hati itu disentuh oleh nur, maka semesta pun akan menjadi kitab yang terus terbuka. Dan setiap kejadian dalam hidup menjadi kalimat yang mengandung pesan ilahi. Namun sebelum sampai ke sana, hati itu harus dibersihkan, disapu dari segala debu keakuan yang menempel sejak lama. Membersihkan hati bukan pekerjaan ringan. Ia adalah perjuangan sunyi yang hanya diketahui oleh jiwa itu sendiri dan Tuhan yang menyaksikannya. Tak ada sorak-sorai, tak ada panggung, tak ada pujian. Hanya ada air mata tobat yang jatuh di malam hari. Hanya ada bisikan istighfar di sela-sela kesunyian. Tapi justru disitulah kemuliaan sejati muncul. Karena cahaya yang agung tidak turun pada jiwa yang sibuk menonjolkan dirinya. Nur tidak mau menempel pada hati yang kotor, sebagaimana cahaya matahari tak bisa menembus kaca yang dilapisi debu tebal. Maka zikir yang jujur, bukan yang diucapkan dengan lisan saja, adalah cara paling ampuh untuk menyapu kegelapan dari dalam hati. Orang yang hatinya bersih akan mampu merasakan sesuatu yang tidak kasat mata. Ia bisa membaca kemurahan Allah dalam sepotong roti yang ia makan. Ia bisa menangkap cinta Tuhan dalam senyuman orang asing di jalan. Ia bisa mendengar bisikan hikmah dalam suara hujan yang jatuh di tengah malam. Ia tidak butuh kitab yang tebal untuk merasakan kehadirannya. Karena dalam satu napas pun ia bisa membaca keagungan Sang Pencipta. Inilah pembaca sejati. Ia tak perlu menjadi ulama besar untuk merasakan Allah. Karena dia membaca bukan dari luar, tapi dari dalam. Namun banyak manusia yang telah kehilangan kemampuan membaca seperti itu. Mereka hidup dalam kebisingan dunia, dipenuhi distraksi, dipenuhi ambisi, sehingga tak sempat membersihkan cermin di dalam dirinya. Akibatnya pesan-pesan Tuhan dalam hidupnya menjadi buram. Ia menyalahkan nasib, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Padahal yang salah hanyalah kotoran yang menutupi hatinya sendiri. Maka janganlah tergesa-gesa membaca dunia sebelum kamu membersihkan halaman dalam dirimu. Karena kata Iqra tidak hanya tentang bacaan luar, tapi juga pembacaan batin. Dan saat kamu berhasil membersihkan hatimu, meski hanya sebagian, kamu akan mulai melihat sesuatu yang dulu tak pernah kamu sadari. Kamu akan menyadari bahwa bukan kamu yang sedang membaca hidup, tapi hidup sedang membacakan sesuatu untukmu. Dan kamu hanya perlu mendengarkannya dengan penuh taksim. Di saat itu kamu akan menangis bukan karena sedih, tapi karena tersentuh. Kamu akan tersenyum bukan karena bahagia dunia, tapi karena merasa diterangi oleh makna. Dan bila kamu sudah sampai pada tahap itu, maka nur itu sedang melingkupi jiwamu dengan kelembutan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Bab 3, setiap diri adalah ayat yang hidup. Dalam kesibukan dunia yang terus bergerak, manusia sering lupa bahwa dirinya bukan hanya makhluk yang hidup, tapi juga ayat yang hidup. Kita bukan sekadar tubuh yang berjalan, bekerja, makan dan tidur. Kita adalah bagian dari firman yang agung. Kita adalah teks suci yang bernapas. Diri kita sendiri adalah kitab, dan pengalaman hidup kita adalah huruf-huruf yang terus ditulis oleh tangan kasih Tuhan. Tapi hanya mereka yang mampu membaca dengan hati yang terbuka, yang akan mengerti bahwa hidup ini bukan sekadar peristiwa, tapi pesan ilahi yang terus dibisikkan lewat kejadian-kejadian yang tampaknya biasa. Pernahkah kamu duduk sendiri dan merasa ada sesuatu dalam dirimu yang lebih luas daripada pikiranmu sendiri? Pernahkah kamu memandang wajahmu di cermin, lalu bertanya dalam diam, siapa aku sebenarnya? Jika kamu pernah merasa begitu, maka itulah tanda bahwa ruhmu sedang berbisik, meminta untuk dikenali. Karena dalam diri manusia tersembunyi misteri penciptaan yang tidak dimiliki oleh makhluk manapun. Bahkan langit, bumi, dan gunung menolak amanah ini, tapi manusia menerimanya. Bukan karena kuat, tapi karena dia punya potensi untuk mengenal Tuhan melalui dirinya sendiri. Maka membaca dalam konteks ini adalah membaca dirimu sebagai ayat yang terus bergetar, terus memanggilmu pulang ke asalmu. Seringkali kita mencari tanda-tanda kebesaran Tuhan di luar diri. Kita cari ke langit,
ke dalam kitab, ke dalam ceramah, ke dalam mimpi. Tapi jarang yang berhenti sejenak untuk membaca detak jantungnya sendiri. Padahal setiap denyut itu adalah saksi bahwa ada kehendak yang sedang bekerja dalam sunyi. Kita tak bisa menciptakan detak itu, tapi kita mengandalkannya setiap saat. Inilah ayat yang paling nyata. Tubuh kita sendiri, ruh kita sendiri, dan perjalanan batin kita sendiri. Bila kamu bisa membaca semua itu dengan rendah hati, maka kamu tidak akan pernah merasa sendiri. Karena kamu sedang menyadari bahwa kamu hidup dalam pelukan ayat yang tidak pernah berhenti mengalir. Dalam dirimu ada luka, dan itu adalah ayat tentang sabar. Dalam dirimu ada rasa cinta, dan itu adalah ayat tentang rahmat. Dalam dirimu ada keraguan, dan itu adalah ayat tentang pencarian. Bahkan dalam kejatuhan dan kesalahanmu pun, Tuhan sedang berbicara padamu. Tidak ada satu bagian pun dari hidupmu yang sia-sia, karena semuanya adalah bagian dari teks kehidupan yang sedang ditulis dengan penuh hikmah. Yang membuat kita tidak bisa membacanya, hanyalah keengganan kita untuk diam sejenak, menutup mata, dan mulai mendengar suara yang lebih dalam daripada pikiran, suara dari Tuhan yang memanggilmu lewat dirimu sendiri. Dan saat kamu mulai membaca dirimu sendiri sebagai ayat, kamu akan berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena kamu akan paham bahwa setiap jiwa membawa kisah suci yang berbeda. Kamu akan mulai menghargai perjalananmu, sekalipun sulit. Kamu akan mulai melihat ke dalam, bukan hanya keluar. Dan di saat itulah, kamu tidak lagi merasa tersesat. Karena kamu sadar, kamu sedang dibimbing bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan bila kamu sampai pada pemahaman itu, ketahuilah nur itu bukan hanya menyentuhmu, tapi ia telah tinggal dalam dadamu dan sedang menuntunmu untuk kembali ke asal cahaya. Bab 4. Alam semesta adalah kitab yang terbuka. Jika kamu mau sejenak berhenti dari hiruk-pikuk dunia dan menatap langit dengan diam, kamu akan tahu bahwa semesta ini bukan hanya ciptaan, tapi juga kitab yang terbuka. Setiap bintang yang bersinar adalah titik-titik cahaya dari hikmah yang belum kamu baca. Setiap pohon yang tumbuh adalah huruf yang hidup. Setiap suara burung, setiap hembusan angin, setiap pasang surut laut, semuanya bukan kebetulan. Semuanya adalah ayat, tapi manusia modern terlalu sibuk mengkalkulasi angka, mengukur waktu, dan mengejar pencapaian, hingga tak sempat duduk untuk sekadar membaca bisikan Tuhan yang tersembunyi dalam keindahan semesta. Para wali dan orang-orang yang hatinya tersucikan sejak dulu tidak hanya membaca kitab suci dalam mushaf. Mereka membaca sungai, mereka membaca langit malam, mereka membaca diamnya batu dan gerak lembutnya dedaunan. Karena bagi mereka, alam adalah perpanjangan wahyu. Allah tidak hanya menurunkan Al-Quran ke dalam huruf, tapi juga ke dalam ciptaannya. Maka Iqra bukan hanya berlaku di ruang belajar, tapi juga di hutan, di tepi sungai, di tengah hujan, bahkan di antara kesunyian malam yang dalam. Semua itu adalah kelas-kelas langit yang terbuka bagi hati yang siap. Namun untuk bisa membaca semesta sebagai kitab, kamu harus memiliki dua hal. Kekaguman yang dalam dan kehinaan yang tulus. Kekaguman akan membawa hatimu pada kesadaran bahwa kamu kecil, sangat kecil, di tengah jagat raya yang luas ini. Dan kehinaan yang tulus akan menghindarkanmu dari sombongnya pengetahuan yang membutakan hati. Karena ada orang yang tahu banyak, tapi tidak pernah merasa takjub. Dan ada yang sederhana, tapi setiap pagi saat melihat cahaya matahari, ia meneteskan air mata, karena merasa disapa oleh Sang Pencipta. Inilah hati yang membaca semesta bukan dengan otak, tapi dengan cinta. Lihatlah bagaimana matahari tidak pernah meminta imbalan ketika ia terbit setiap pagi. Lihatlah bagaimana hujan turun untuk semua, baik orang baik maupun orang jahat. Lihatlah bagaimana tanah menumbuhkan tanaman, bahkan untuk orang yang menginjak-injaknya. Bukankah semua itu adalah pelajaran yang tak tertulis? Tapi kita jarang membacanya. Kita terlalu sibuk mengejar pengakuan hingga lupa bahwa setiap unsur alam sedang mengajarkan kita tentang keikhlasan dan kepasrahan. Jika kamu benar-benar paham Iqra, maka kamu tidak akan melewati hari tanpa membaca pelajaran dari alam di sekelilingmu. Dan bila kamu suatu hari bisa duduk sendiri, tanpa buku, tanpa guru, tanpa suara,
Lalu kamu meneteskan air mata hanya karena angin sore menyentuh wajahmu. Ketahuilah, kamu sedang membaca sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Kamu sedang membaca ayat yang turun langsung ke hatimu. Dan bila kamu mampu merasakan pesan itu tanpa kata-kata, maka itu bukan sekadar pengetahuan, itu adalah nur yang sedang mengalir di dalam dirimu, membawa kesadaran, membawa damai, membawa kamu lebih dekat kepada Dia yang tak terlihat, tapi selalu hadir dalam setiap hela napas. Bab 5. Saat hidupmu menjadi tafsir dari wahyu. Tak semua orang diberi kemampuan untuk menafsirkan ayat-ayat tertulis, tapi setiap orang, siapapun dia, akan dipaksa oleh kehidupan untuk menafsirkan ayat-ayat yang terjadi. Kehilangan, pertemuan, kegagalan, kemenangan, cinta, perpisahan, rindu, luka. Semua itu bukan hanya fragmen hidup. Ia adalah potongan-potongan tafsir yang menunggu untuk dikenali. Ketika kamu membaca Al-Quran lalu menangis tanpa tahu kenapa, ketika kamu merenung pada ayat-ayat tentang sabar, dan tiba-tiba teringat luka lamamu, itu bukan kebetulan. Itu adalah hidupmu yang sedang menyatu dengan wahyu. Bukan lagi kamu yang membaca kitab, tapi kitab yang sedang membacamu. Satu hal yang sering dilupakan manusia adalah bahwa hidupnya sendiri adalah tafsir dari ayat-ayat suci. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan pengalaman yang konkret. Saat kamu diuji dengan kesendirian, itu adalah tafsir dari ayat tentang tawakal. Saat kamu kehilangan, itu adalah tafsir dari ayat tentang sabar. Saat kamu jatuh dan berdosa, lalu bangkit dengan air mata taubat, itu adalah tafsir dari ayat tentang ampunan. Kamu bukan hanya sedang menjalani hidup, kamu sedang menulis tafsir yang hidup. Dan bila kamu mampu melihat hidupmu seperti itu, kamu tidak akan lagi mengeluh pada takdir. Karena kamu tahu, setiap bab dalam kisahmu adalah bagian dari penafsiran wahyu yang indah. Lihatlah para nabi, mereka bukan hanya penyampai wahyu, mereka adalah penjelmaan hidup dari isi wahyu itu sendiri. Nabi Ayub tak hanya mengajarkan sabar lewat lisan, tapi lewat sakit yang panjang dan kehilangan yang tak berujung. Nabi Yusuf tidak hanya berceramah tentang takdir, tapi hidup sebagai anak buangan, budak, tahanan, lalu pemimpin. Dan Rasulullah Muhammad sendiri, beliau adalah Al-Quran yang berjalan. Kehidupan beliau adalah tafsir sempurna dari wahyu yang diturunkan. Maka bila kamu ingin benar-benar memahami Iqra, jangan hanya membaca halaman-halaman mushaf. Bacalah juga bagaimana hidupmu sedang menafsirkan ayat itu lewat peristiwa yang kamu alami setiap hari. Bila kamu memperhatikan dengan hati yang terbuka, kamu akan mulai melihat bahwa semua hal yang terjadi padamu memiliki pesan. Bahkan hal yang kamu anggap buruk pun mengandung cahaya tersembunyi. Air mata yang dulu kamu anggap sia-sia ternyata menyuburkan kesadaranmu. Kesedihan yang dulu kamu sesali justru menjadi gerbang pertama menuju keikhlasan. Dan dosa-dosa yang dulu membuatmu merasa hancur ternyata membuka jalan bagimu untuk mengenal ampunan yang lembut dari Tuhanmu. Itulah keindahan ketika hidupmu mulai kau pahami sebagai tafsir. Setiap luka menjadi cahaya, setiap kegagalan menjadi arah, dan setiap keraguan menjadi tanya yang membuka jalan pulang. Dan saat kamu menyadari semuanya, kamu tidak akan lagi menjalani hidup dengan tergesa-gesa. Kamu akan mulai berjalan pelan, dengan rasa syukur, dengan keheningan dalam dada, karena kamu tahu, setiap langkahmu sedang menulis makna. Dan pada akhirnya, ketika ruhmu kembali padanya, kamu tak hanya membawa hafalan atau ilmu, kamu akan membawa hidup yang telah menjadi tafsir. Dan mungkin di sisinya nanti kamu tak perlu banyak bicara, karena Allah Maha mengetahui bagaimana kamu telah menjadikan hidupmu sebagai bacaan yang jujur. Dan itulah makna sejati dari Iqra, membaca hingga menjadi, memahami hingga menyatu, dan akhirnya kembali sebagai cahaya. Bab 6. Nur itu turun kepada yang merendah. Dalam semesta yang luas ini, cahaya ilahi tidak memilih yang kuat. Ia tidak turun kepada mereka yang meninggikan diri, yang merasa paling tahu, atau yang mengejar pengaruh. Nur tidak datang pada hati yang bising, yang penuh keakuan, yang keras kepala, dan terlalu sibuk mempertahankan identitas. Ia turun dengan tenang, diam-diam, kepada jiwa yang telah meletakkan dirinya dalam keadaan paling rendah.
Bukan karena hina, tapi karena sadar bahwa dirinya bukan apa-apa tanpa sang cahaya. Maka saat seseorang menundukkan hatinya di hadapan Tuhan, saat seseorang menangis bukan karena dunia, tapi karena rindu padanya, disitulah nur mulai menyentuh. Kita sering diajari bahwa untuk memperoleh sesuatu, kita harus naik pangkat, naik jabatan, naik derajat. Tapi dalam jalan ruhani, justru kebalikannya. Yang naik justru adalah mereka yang menunduk. Yang diterangi justru adalah mereka yang mengakui kegelapan dalam dirinya. Maka jangan heran jika nur sering turun kepada mereka yang tak terlihat oleh dunia, kepada orang tua yang sabar dalam sunyi, kepada anak kecil yang menangis dalam doa, kepada mereka yang tak punya apa-apa selain cinta pada Allah. Inilah rahasia agung dalam hidup spiritual. Tidak semua cahaya bersinar terang di depan manusia. Tapi jika kamu benar-benar merendah, kamu akan diterangi dari dalam, tanpa perlu diketahui siapapun. Dan ketika nur itu menyentuhmu, kamu tidak akan menjadi lebih tinggi dari orang lain. Justru kamu merasa makin kecil. Kamu makin sadar bahwa kamu tidak memiliki apapun dan bahwa segala yang indah yang terjadi dalam hidupmu adalah limpahan dari kasih-Nya. Nur tidak membuatmu merasa lebih suci, tapi lebih lembut. Tidak membuatmu merasa benar sendiri, tapi justru membuatmu lebih mudah memahami dan memaafkan. Karena cahaya sejati tidak menyilaukan, melainkan menghangatkan. Ia tidak memamerkan kehebatannya, tapi diam-diam mengubah hati seperti embun yang turun tanpa suara, namun membuat pagi menjadi segar dan jernih. Seseorang yang disentuh nur tidak banyak bicara tentang dirinya. Ia lebih sering diam, bukan karena tidak tahu, tapi karena tahu bahwa kebenaran sejati tidak selalu harus dijelaskan, kadang cukup dijalani. Ia tidak mudah menghakimi, tidak mudah tersinggung, tidak sibuk mengurus kelemahan orang lain. Ia menyibukkan diri dengan memperbaiki dalamnya hati. Ia berzikir bukan untuk dipuji, tapi untuk menyambung getaran cinta yang mengalir dari langit. Inilah tanda nur telah menenun jiwa seseorang. Ia menjadi lembut, menjadi dalam, menjadi lapang, dan tak lagi butuh pembenaran dari manusia. Dan jika kamu suatu hari merasa bahwa kamu sudah tak bisa bersandar kepada siapapun, bahwa tak ada yang bisa kamu pegang selain Allah, maka bersyukurlah. Karena mungkin saat itulah hatimu sedang disiapkan untuk disentuh nur. Ketika kamu merendah karena sadar, bukan karena kalah. Ketika kamu menunduk bukan karena malu, tapi karena kagum. Saat itulah pintu-pintu cahaya terbuka. Dan bila kamu masuk ke dalamnya, kamu tidak akan keluar sebagai orang yang sama. Kamu akan berjalan di dunia ini dengan langkah hening, tapi seluruh semesta akan merasakan keberadaanmu. Sebab kamu telah bersinar tanpa suara, tanpa sorot lampu, tapi terangmu terasa sampai ke dalam hati siapapun yang mendekat. Bab 7, hening adalah bahasa nur. Dalam dunia yang penuh kebisingan ini, hening menjadi sesuatu yang asing, bahkan menakutkan. Manusia terbiasa mengejar suara, suara pengakuan, suara hiburan, suara kemenangan, bahkan suara dalam pikirannya sendiri. Tapi nur tidak datang lewat kebisingan, ia datang melalui hening yang dalam. Ia tidak menyeruak seperti teriakan, tapi menyusup lembut seperti embusan angin yang menyentuh daun-daun dengan penuh kelembutan. Maka jika kamu ingin benar-benar mendengar suara Tuhan dalam hidupmu, kamu harus belajar diam. Bukan hanya diam di mulut, tapi diam di pikiran, diam di hati, diam dalam batin yang selama ini penuh gelisah. Hening bukanlah kekosongan, justru dalam keheningan itulah segala sesuatu menjadi jernih. Seperti air yang berhenti beriak, disitulah kamu bisa melihat dasar kolamnya. Begitu pula jiwa selama ia masih dipenuhi keributan ego, kekhawatiran dunia, dan keinginan untuk diakui, ia akan sulit menangkap pantulan cahaya ilahi. Tapi ketika kamu mampu duduk dalam sunyi, menutup mata, dan menenggelamkan kesadaran ke dalam pusat dirimu yang terdalam, kamu akan merasakan sesuatu. Mula-mula mungkin hanya kedamaian yang samar, tapi lama-kelamaan kamu akan merasakan ada yang berbicara di balik diam. Itulah nur. Ia tidak bersuara, tapi ia mengisi ruang batinmu dengan terang yang tidak membutakan. Banyak orang salah paham. Mereka mengira bahwa spiritualitas itu harus riuh, harus dipamerkan, harus dirayakan dengan lantang. Padahal semakin dekat seseorang kepada cahayanya, semakin ia mencintai keheningan. Karena hanya dalam hening,
kita bisa benar-benar mendengar suara jiwa yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Bahkan para nabi, sebelum mereka menerima wahyu, selalu melalui periode menyepi. Rasulullah bertahun-tahun menyendiri di Gua Hira. Bukan karena lelah pada manusia, tapi karena sedang mencari suara yang hanya bisa ditemukan dalam sunyi yang panjang. Maka jangan remehkan sepi, jangan jauhi hening, karena mungkin di sanalah nur sedang menunggumu. Cobalah sekali-sekali mematikan semua layar, menjauh dari keramaian, duduk dalam sunyi, dan mendengarkan napasmu sendiri. Dengarkan detaknya, rasakan bagaimana Tuhan tidak pernah berhenti menghidupimu. Dan saat kamu benar-benar hadir dalam keheningan itu, kamu akan tahu, kamu tidak sedang sendiri. Kamu sedang bersamanya dalam bentuk perjumpaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Dalam hening itulah kamu sedang membaca, bukan teks, tapi dirimu sendiri. Dan ketika kamu paham bahasa hening, kamu tidak lagi memerlukan banyak penjelasan. Karena Nur akan bicara langsung padamu, dengan bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa yang tenang. Dan jika kamu mulai merasa nyaman dalam diam, jika hatimu mulai bergetar bukan karena suara luar, tapi karena getaran dalam, maka itu tanda Nur telah menemukan jalannya ke dalam dirimu. Tak semua orang bisa hidup dalam hening, karena hanya hati yang siap disentuh Tuhan yang berani tinggal di sana. Tapi bila kamu bisa dan kamu mulai menikmati pertemuanmu dengan Tuhan dalam keheningan, maka kamu tidak lagi butuh banyak bukti untuk yakin. Kamu telah membaca ayat paling sunyi dan paling agung, yaitu pertemuanmu dengan cahaya, tanpa suara, tanpa bentuk, tapi nyata dan kekal. Bab 8, kesulitan adalah lembaran rahasia yang harus dibaca. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang luput dari kesulitan. Bahkan para nabi pun diuji dengan luka dan air mata. Maka jika hidupmu sedang dililit oleh perasaan berat, hati yang letih, atau jalan yang seakan tertutup dari semua arah, jangan terburu-buru mengeluh. Mungkin itu bukan hukuman. Mungkin itu adalah ayat yang hanya bisa dibaca lewat rasa sakit. Karena dalam dunia spiritual, tidak semua pelajaran datang dalam bentuk yang manis. Terkadang justru yang paling pahitlah yang membawa cahaya paling terang. Iqra tidak selalu berbicara tentang hal-hal indah. Ia juga meminta kita membaca derita sebagai jendela menuju makna yang lebih dalam. Kamu pernah bertanya, mengapa hidup tidak selalu mudah? Mengapa harus ada kehilangan, kegagalan, pengkhianatan, bahkan kegelapan batin yang panjang? Jawabannya mungkin tidak selalu tersedia dalam bentuk teori. Tapi jika kamu membuka matamu, bukan mata kepala, tapi mata batin, kamu akan melihat bahwa setiap kesulitan membawa pesan. Seseorang tidak akan pernah mengenal kuatnya sabar kalau ia tidak dibenturkan pada hal-hal yang membuatnya ingin menyerah. Seseorang tidak akan pernah mengenal indahnya ridha jika ia tidak terlebih dahulu dikecewakan oleh harapan yang hancur. Maka setiap luka adalah halaman yang menunggu untuk dibaca, bukan ditolak. Allah tidak menciptakan penderitaan sebagai bentuk kebencian, tapi sebagai pintu masuk menuju kedalaman. Kesulitan dalam hidup seringkali adalah caranya memaksa kita berhenti sejenak, agar kita tidak terus tertidur dalam kenikmatan yang semu. Ia adalah guncangan lembut agar kita sadar bahwa dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat pulang. Maka saat kamu menangis dalam gelap, jangan anggap dirimu lemah. Mungkin itulah saat di mana hatimu sedang didekatkan pada Nur. Karena tak jarang, kita justru lebih jujur kepada Tuhan saat hancur dibanding saat bahagia. Dan dalam kejujuran itulah, Nur turun tanpa kamu sadari, melalui air mata yang jatuh diam-diam di sejadah yang basah. Kesulitan juga membentuk kerendahan hati yang sejati. Tanpa derita, banyak manusia yang akan terus merasa hebat. Tapi ketika ia diuji dan ia tak bisa mengandalkan siapapun selain Allah, maka ia akan tahu arti sebenar-benarnya tawakal. Ia akan paham bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kontrol, tapi pada pasrah yang total. Dan dalam kepasrahan itulah hati menjadi ringan, jiwa menjadi luas. Bahkan kadang seseorang baru bisa benar-benar mengenal Allah, justru setelah semua yang lain diambil darinya. Itulah saat paling sunyi dan paling suci. Saat di mana jiwa membaca ayat Allah, bukan dari mushaf, tapi dari luka.
Dan jika kamu sedang melewati masa yang sulit sekarang, tenanglah. Jangan buru-buru mengusirnya. Cobalah untuk duduk diam, menenangkan napasmu, lalu bertanyalah kepada hatimu, apa yang ingin Allah ajarkan lewat semua ini? Mungkin kamu belum menemukan jawabannya hari ini, tapi percayalah, tidak ada kesulitan yang sia-sia. Semuanya adalah halaman yang sedang dibacakan olehnya untukmu. Dan bila kamu bisa membacanya dengan sabar dan hati yang terbuka, kamu akan menemukan nur di balik kabut. Sebab seringkali jalan menuju cahaya bukan melewati taman, tapi melalui lembah yang gelap. Dan di sanalah, bila kamu terus melangkah dengan iman, kamu akan tiba di terang yang hakiki. Bab 9, ketika cinta menjadi jalan membaca Tuhan. Tak ada yang lebih dalam daripada cinta. Ia bukan sekadar perasaan yang membuat dada bergetar, tapi ia adalah jembatan yang paling halus dan paling langsung menuju Tuhan. Karena cinta yang tulus akan selalu mengarah pada penyerahan, pada kepasrahan, pada kerinduan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Dan bila kamu pernah mencintai, benar-benar mencintai dengan hati yang bersih, kamu pasti pernah merasakan sesuatu yang tak berasal dari dunia ini. Ada getaran, ada cahaya, ada napas panjang yang membawamu ke dalam dimensi yang lebih tenang. Dan mungkin tanpa kamu sadari, kamu sedang membaca Tuhan. Bukan lewat huruf, bukan lewat suara, tapi lewat rasa. Dalam Al-Quran, nama Allah yang paling sering disebut setelah Ar-Rahman adalah Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Itu bukan tanpa makna. Karena Tuhan ingin dikenali pertama-tama lewat kasih-Nya, bukan lewat ancamannya. Dan bila kamu memahami ini dengan hati, bukan hanya dengan logika, kamu akan mulai membaca semua kejadian dalam hidupmu dari sudut pandang cinta. Bahwa ketika kamu diuji, itu bukan karena Dia marah, tapi karena Dia ingin kamu tumbuh. Bahwa ketika kamu ditunda, itu bukan karena kamu ditolak, tapi karena waktumu belum tiba. Dan bahwa setiap langkah yang kamu ambil, sejauh apapun, selalu Dia pantau dengan kasih yang tak pernah padam. Namun cinta yang membawa pada Tuhan bukan cinta yang penuh tuntutan. Ia tidak berkata, "Aku mencintaimu, maka kabulkanlah keinginanku." Tapi ia berkata, "Aku mencintaimu, maka jadikan aku seperti yang engkau cintai." Cinta yang seperti ini akan membawamu kepada kerendahan hati yang lembut. Kamu tidak lagi sibuk mengejar ridha manusia, karena hatimu sudah penuh dengan rindu kepada Yang Maha Melihat. Kamu tidak lagi merasa sendiri dalam kesedihanmu, karena kamu yakin, bahkan saat semua orang berpaling, Allah masih memelukmu dalam diamnya. Itulah cinta yang tidak memerlukan balasan, karena mencintainya sudah cukup menjadi kebahagiaan. Dan ketika cinta sudah menjadi cara pandangmu terhadap dunia, kamu akan mulai membaca semesta sebagai surat cinta darinya. Kamu melihat anak kecil tertawa, itu ayat tentang kebahagiaan yang sederhana. Kamu melihat orang tua yang tertatih di jalan, itu ayat tentang keteguhan yang tenang. Kamu melihat daun jatuh dari ranting, itu ayat tentang keikhlasan melepaskan. Dan ketika kamu melihat wajahmu sendiri di cermin, kamu pun membaca, ini adalah ciptaannya yang sedang Dia bimbing dengan sabar. Meski sering kali lupa dan lalai, semuanya adalah ungkapan cintanya. Dan kamu sedang diajak untuk membalas cinta itu, bukan dengan kata, tapi dengan hidup yang penuh syukur. Dan bila kamu telah sampai pada tahap mencintainya, bukan karena apa yang diberikannya, tapi karena siapa Dia, maka kamu telah membaca makna terdalam dari Iqra. Karena cinta yang sejati tidak perlu alasan, tidak butuh syarat, dan tidak mengenal kecewa. Ia hanya tahu, selama napas masih ada, aku akan kembali padamu, ya Allah. Aku akan mendekat, meski dalam langkah kecil yang gemetar. Dan jika itu yang kamu rasakan sekarang, maka nur itu telah benar-benar masuk ke dalam hatimu, menyinari jalan yang tidak terlihat oleh mata, tapi dirasakan jelas oleh jiwa. Bab 10, ketika nur menjadi dirimu. Akhir dari perjalanan spiritual bukanlah ketika kita hafal banyak ayat atau fasih berbicara tentang makna-makna tinggi, tapi ketika kita menjadi ayat itu sendiri. Ketika hidup kita, langkah kita, tutur kita, dan getaran hati kita memancarkan sesuatu yang tenang, yang dalam, yang membuat orang lain merasa damai berada di dekat kita.
Itulah tanda bahwa nur bukan lagi sesuatu yang kamu cari, tapi sesuatu yang telah menjadi bagian dari dirimu. Ia tidak lagi bersinar dari luar, tapi dari dalam. Dari kedalaman jiwa yang telah lama berserah, belajar, dan diam dalam keintiman yang hening bersama Allah. Mereka yang telah disentuh nur tidak selalu terlihat istimewa di mata dunia. Mereka bisa saja orang biasa, duduk di pojok masjid, berbaju sederhana, tidak dikenal, bahkan mungkin disepelekan. Tapi dari diri mereka keluar kelembutan, dari ucapan mereka lahir kesejukan. Dan ketika kamu memandang wajah mereka, kamu merasa seolah sedang memandang sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Itulah nur yang telah menetap, yang menjelma menjadi cahaya yang meneduhkan, bukan menyilaukan. Menjadi terang yang membimbing, bukan memaksa. Menjadi bayangan kehadiran Tuhan di bumi yang menyentuh hati manusia tanpa kata. Dan kini, setelah kamu menempuh perjalanan panjang membaca dirimu, membaca luka, membaca cinta, membaca hening, membaca semesta, kamu pun paham bahwa Iqra bukan hanya perintah membaca, tapi perintah untuk hadir, untuk menyadari, untuk hidup sepenuhnya dengan kesadaran bahwa Allah selalu dekat. Bahwa tidak ada detik pun dalam hidup ini yang terlepas dari pelukan kasih-Nya. Bahkan dalam dosa dan lalai, Dia tetap tidak menjauh. Bahkan saat kamu berpaling, Dia tetap menunggu. Dan ketika kamu menyadari semua itu, maka kamu sedang membaca bukan dengan mata, tapi dengan jiwa. Jangan lagi mencari nur di luar sana. Cari ia di dalam hatimu. Dan bila kamu belum menemukannya, jangan putus asa. Karena hakikatnya, nur itu tidak pernah hilang. Ia hanya tertutup oleh lapisan ego, oleh debu kesibukan dunia, oleh kabut keinginan yang terlalu pekat. Tapi jika kamu terus membersihkan dirimu, dengan zikir, dengan jujur, dengan sabar, dan dengan cinta, maka sedikit demi sedikit nur itu akan kembali memancar. Dan bila suatu hari kamu duduk dalam sunyi, lalu merasakan kehadiran yang hangat, tenang, dan membuatmu menangis tanpa sebab, maka ketahuilah, itulah nur yang datang untuk memelukmu kembali. Dan pada akhirnya, jika kamu paham makna Iqra, kamu tidak akan merasa lebih tinggi dari siapapun. Justru kamu akan lebih tunduk, lebih lembut, lebih hening. Karena kamu sadar, tugasmu di dunia bukan untuk bersinar sendiri, tapi untuk menjadi lentera kecil yang menuntun orang lain kembali kepada cahayanya. Maka kembalilah kepada kehidupan dengan wajah yang teduh, hati yang tenang, dan langkah yang ikhlas. Bawalah nur itu bersamamu, bukan untuk disombongkan, tapi untuk dibagikan lewat kasih, lewat akhlak, lewat kehadiranmu yang menjadi rahmat. Dan saat itulah, kamu telah menjadi ayat yang hidup, ayat yang dibaca dunia sebagai pertanda bahwa Tuhan itu dekat, selalu dekat. Saudaraku yang baik, setelah perjalanan panjang ini, semoga hatimu menjadi lebih tenang. Semoga jiwamu mengerti bahwa hidup ini bukan sekadar urusan dunia yang fana, tapi sebuah undangan suci untuk kembali kepadanya dengan nur yang menyala di dalam dada. Jika ada satu saja kalimat yang mengetuk hatimu malam ini, maka biarkan itu menjadi benih cahaya. Rawatlah dalam diam, renungkan dalam sepi, sebab kadang satu bisikan kebenaran yang datang di waktu yang tepat bisa mengubah arah hidup seluruhnya. Dari lubuk hati yang paling dalam, aku berdoa untukmu. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada siapapun yang menonton video ini. Lembutkan hatinya, tenangkan pikirannya, sembuhkan lukanya, dan bimbinglah ia untuk mengenal-Mu lebih dalam, mencintaimu lebih dalam, dan kembali kepadamu dengan wajah bersinar dan jiwa yang damai. Jadikan ia bagian dari hamba-hambamu yang Kau pilih untuk menerima nur. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Jangan lupa tinggalkan jejak kebaikanmu di kolom komentar. Bagikan video ini kepada mereka yang kamu cintai. Barangkali melalui dirimu, nur itu sampai ke hati yang sedang mencari cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.